a'malina zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bissalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, Allah kasih kita anugerah hari ini bisa hadir di Komal Api Dakwah, dan itu semuanya karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah yang begitu luas untuk kita semuanya, maka jadikan rahmat Allah yang begitu luas ini kita jadikan sebagai rasa syukur kepada Allah, di mana Allah kasih izin kita ya hadir ya untuk di Komal ini. Sahabat yang dirahmati Allah, dan mohon maaf dari semua pertanyaan yang saya abaikan karena memang ada kesibukan, dan tentu sedikit banyak saya ambil pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat kita tentang mengenai masalah kehilangan. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang kehilangan orang lain. Dia yang pergi itu akan menemukan orang lain. Dan dia yang ditinggalkan akan menemukan dirinya sendiri. Dunia ini, sahabat, itu panggung sandiwara Tuhan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Nah, Allah Rabbu Jalla Jalaluh ini pemilik alam semesta. Maka jalani dan nikmati. Ada orang yang paham sekali bahwa kita semua tidak ada yang abadi. Tidak ada orang yang kehilangan orang lain, itu tidak ada. Dia yang pergi itu akan menemukan orang lain, dan dia yang ditinggalkan akan menemukan dirinya sendiri. Salah satu mungkin kita punya masalah yang membuat kita ini terpuruk, punya luka di antara kita paling berat sekalipun dalam hidup ini, itu adalah ditinggalkan oleh seseorang yang pernah menjadi bagian besar dari hati kita. Saat itu terjadi, teman-teman, manusia sering merasa seolah hidupnya itu ikut hilang bersama kepingan orang tersebut. Dunia terasa kosong, hari-hari terasa asing, dan hati terus bertanya, kenapa sesuatu yang begitu berarti harus berakhir? Tetapi waktu perlahan mengajarkan satu hal yang pahit sekaligus menyembuhkan dirinya. Manusia memang datang dan pergi. Orang yang meninggalkanmu mungkin akan melanjutkan hidupnya, bertemu orang baru, menemukan cerita baru, dan berjalan ke arah yang berbeda. Dan pada akhirnya, kamu pun dipaksa menjalani perjalananmu sendiri. Dia terasa. Orang yang ditinggalkan sering justru dipertemukan kembali dengan dirinya sendiri. Dengan luka-luka yang selama ini tertutup oleh hubungan, dengan ketakutan yang selama ini disembunyikannya, dan dengan bagian dirinya yang lama hilang karena terlalu sibuk hidup untuk orang lain. Para ulama, orang-orang sufi memahami bahwa kehilangan kadang bukan hanya tentang seseorang yang pergi, tetapi tentang Allah yang sedang menarik manusia kembali kepada dirinya sendiri. Sebab ada hubungan yang membuat seseorang lupa siapa dirinya, terlalu bergantung, terlalu melekat, dan perlahan kehilangan pusat hidupnya selain manusia. Masalahnya manusia sering mengira kebahagiaan hanya bisa hidup bersama seseorang tertentu saja. Padahal ketenangan sejati tidak boleh sepenuhnya digantungkan pada makhluk yang bisa pergi kapanpun dia mau. Para sufi memahami. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir, teman-teman. Orang-orang sufi itu memahami bahwa cinta manusia itu memang indah. Tetapi tidak boleh sampai membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri dan melupakan Allah Sang Maha Cinta itu sendiri. Karena ketika semua cinta dunia berubah atau pergi, hanya hubungan dengan Sang Maha Cintalah kepada Allah yang tetap akan tinggal selama-lamanya. Mereka juga sadar bahwa kehilangan sering menjadi pintu pertumbuhan yang tidak pernah dipilih manusia secara sukarela. Dari rasa sakit, penderitaan, dari luka, itu seseorang belajar berdiri sendiri.
belajar mengenal dirinya, dan belajar bahwa hidup tetap berjalan meski tanpa orang yang dahulunya dianggap tidak tergantikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir teman-teman semuanya. Dengan ingat teman-teman, dan mungkin alasan Allah memberikan seseorang pergi bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kamu berhenti mencari dirimu di dalam manusia lain dan mulai menemukan dirimu kembali di dalam perjalanan jiwamu sendiri. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kalau hari ini kalian kita semua masih merasa hancur karena kehilangan seseorang, pernahkah teman-teman bertanya, jangan-jangan yang sebenarnya sedang ditemukan oleh hidup adalah dirimu sendiri yang selama ini terlalu lama hilang? Dunia ini panggung sandiwara. Maka nanti tergantung kita ini teman-teman, yang mau menempatkan di posisi apa. Dan ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya adalah wanita berhijab dan teman saya ini baik sekali Ustadz, tapi dia tidak berhijab. Bagaimana edukasinya malam ini Ustadz? Saya sudah nyimak di bawah, dan alhamdulillah, ya, bersyukurlah ini langsung pertanyaan yang saya baca teman-teman. Ingat, tidak ada jaminan wanita yang berhijab, berjilbab, hatinya bersih. Tidak ada jaminan wanita yang berjilbab, berhijab, hatinya bersih. Tapi yang tidak memakai jilbab, tidak memakai hijab, bisa dipastikan berdosa karena dia melanggar aturan dari Sang Pencipta Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ingat itu. Paham ya? Ini saya ulang-ulang nih. Jangan pada tidur. Mana pada tidur semuanya nih? Ada yang lagi main volley tidur? Tidak ada jaminan wanita yang berjilbab hatinya bersih. Tapi yang tidak memakai jilbab, tidak berhijab, bisa dipastikan berdosa karena dia melanggar aturan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, katakan, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, istri-istri orang mukmin, orang-orang yang beriman. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kuncinya di situ. Tidak ada jaminan wanita yang berjilbab hatinya bersih. Memang tidak ada jaminan. Tapi yang tidak memakai jilbab bisa dipastikan berdosa karena dia melanggar aturan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Paham sampai sini? Sahabat yang dirahmati Allah. Tubuh itu disucikan oleh air. Badan kita nih kotor nih, pulang nih kerja nih. Aktivitas kotor nih badan kita nih. Dibersihkan, disucikan itu oleh air. Sahabat, ego dibersihkan oleh air mata. Ada ego yang ada pada diri kita, dan itu bisa dibersihkan oleh air mata. Kita pengen ini, nggak dikasih, nangis kita. Betul? Lalu akal, kita semua manusia punya akal. Dibersihkannya, disucikannya oleh pengetahuan. Ingat itu. Jadi kalau pengen punya akal yang bersih, yang suci, maka pengetahuanlah pembersihnya. Dan setiap kita insan memiliki jiwa. Dan jiwa disucikan dengan cinta. Itu, pelajari itu. Tubuh, pakaian, fisik disucikan oleh air. Ego, keinginan, syahwat, ego kita mau ini, mau itu, mau ini dan segala macam
disucikan oleh air mata, dan akal kita disucikan oleh pengetahuan, dan jiwa disucikan dengan mahabbah, dengan cinta, teman-teman. Manusia sering sibuk membersihkan apa yang tampak di luar dirinya, tapi lupa bahwa ada bagian-bagian dalam dirinya yang jauh lebih kotor dan lebih membutuhkan penyucian. Tubuh yang kotor mudah disadari karena terlihat oleh mata. Sementara ego, sementara pikiran, dan jiwa kita sering dibiarkan penuh debu tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Padahal banyak penderitaan hidup bukan lahir dari keadaan luar, melainkan dari batin yang terlalu lama tidak dibersihkan, teman-teman. Ego yang terus dipelihara membuat manusia sulit untuk rendah hati. Sombong dia. Saya pengen ini, dia nolak. Ini, kamu tuh harusnya gini. Kenapa kamu ini? Kenapa ini? Nggak bersih-bersih itu. Sampai botak, saluran bundar nggak bersih-bersih itu. Ego yang terus dipelihara membuat manusia ini sulit untuk rendah hati, untuk tawadhu. Pikiran yang miskin pengetahuan melahirkan kesempitan cara pandangnya. Dan jiwa yang kehilangan mahabbah, jiwa yang kehilangan cinta, perlahan menjadi keras, dingin, serta kehilangan makna hidupnya sendiri. Di kehidupan hari ini, sahabat yang dirahmati Allah, manusia semakin mudah merawat citra, tetapi semakin sulit merawat jiwanya. Betul? Orang rela menghabiskan waktu memperindah penampilan, beli bedak ini, beli lipstik ini, beli ini, beli ini. Wow, semua dibeli. Suntik ini, muka hitam, suntik biar putih. Milih ini, biar menor. Dioperasi, biar kayak belah duren. Macam-macam. Ya, manusia semakin mudah. Di kehidupan hari ini, manusia semakin mudah merawat citra, tetapi semakin sulit merawat jiwanya. Orang rela menghabiskan waktu memperindah penampilan, tapi jarang menyediakan waktunya untuk memahami dirinya sendiri. Banyak yang tampak kuat hari ini, padahal batinnya rapuh, batinnya lemah. Banyak yang terlihat bahagia, padahal jiwanya kosong. Karena sesungguhnya manusia tidak hanya membutuhkan makanan untuk tubuhnya, tapi juga penyucian bagi seluruh sisi terdalam dirinya, teman-teman. Dan penyucian itu tidak selalu datang melalui kenyamanan. Kadang dia hadir lewat tangisan, lewat kehilangan, lewat pengetahuan, dan mahabbah, dan cinta yang diam-diam mengubah manusia dari dalam. Maka sahabat yang dirahmati Allah, tubuh disucikan oleh air. Tubuh itu membutuhkan air untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada diri kita. Begitu pula hidup manusia yang setiap hari bersentuhan dengan dunia kelelahan dan berbagai hal yang membuat dirinya terasa berat. Air mata memberi kesegaran, memberi ketenangan dan rasa hidup kembali. Itulah mengapa banyak manusia merasa lebih tenang setelah membersihkan dirinya, seolah ada beban yang ikut luluh, yang ikut hancur bersama air mata yang mengalir. Ada ketenangan dalam dirinya. Tapi tubuh hanyalah lapisan paling luar dari manusia. Ada bagian yang jauh lebih sulit dibersihkan daripada sekedar kulit dan rupa fisik, teman-teman. Ego. Ego disucikan oleh air mata. Tidak semua tangisan itu adalah kelemahan, sahabat. Ada air mata yang justru menyelamatkan manusia dari kesombongan dirinya sendiri. Saat hidup menghancurkan ego, saat kenyataan memaksa seseorang menerima keterbatasannya, disitulah manusia mulai belajar menjadi lebih rendah hati, lebih tawadhu. Tangisan sering lahir ketika seseorang tidak lagi mampu berpura-pura kuat di hadapan kehidupan ini. Dan anehnya, setelah menangis dengan jujur, ya Allah, aku ditinggalkan, ya Allah, aku diabaikan, ya Allah, hatiku terluka. Terkadang hati kadang terasa lebih ringan dan menjadi lebih manusia. Dan itu yang terjadi pada teman-teman kan? Terjadi lebih rileks dengan tangisan-tangisan itu.
Karena ego yang terlalu besar membuat seseorang sulit memahami orang lain, sulit menerima kesalahan, dan sulit merasa kedekatan yang tulus dengan kehidupan, teman-teman. Ada juga akal, disucikan akal itu dengan pengetahuan. Kebeleng-belengan, keoon-oonan, kebodohan tidak selalu berarti kurang pendidikan. Kadang dia muncul dalam bentuk pikiran yang tertutup, merasa paling benar, dan menolak memahami sudut pandang lain dari orang. Pengetahuan yang sejati bukan sekedar menambah informasi, hafalan banyak, no. Tapi memperluas kesadaran manusia. Dia membuat seseorang lebih bijaksana, lebih rendah hati dengan sudut pandang yang berbeda, dan lebih hati-hati dalam menilai kehidupan. Semakin seseorang benar-benar belajar, semakin dia sadar bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipahami dengan kesombongan, teman-teman. Dan disitulah akal mulai bersih dari keangkuhan yang selama ini membutakan dirinya, sahabat yang dirahmati Allah. Terakhir, jiwa disucikan dengan mahabbah, jiwa disucikan dengan cinta. Pada akhirnya, bagian terdalam manusia hanya bisa dipulihkan dengan mahabbah, oleh cinta. Bukan cinta yang penuh kepemilikan dan ego, tapi cinta yang membuat seseorang itu menjadi lebih lembut, lebih peduli, dan lebih hidup. Jiwa yang kehilangan mahabbah, jiwa yang kehilangan cinta biasanya menjadi keras. Dia mudah marah, mudah membenci, dan sulit merasakan kedamaian. Sebaliknya, cinta yang tulus mampu menyembuhkan luka yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Betul tidak, teman-teman? Nah, sebenarnya manusia ini tidak hanya membutuhkan keberhasilan dan pengakuan. Manusia biasanya membutuhkan rasa mahabbah, dicintai, diterima, dan dipahami agar jiwanya tetap hidup. Dan sahabat yang dirahmati Allah, mungkin alasan banyak manusia tetap merasa kosong meski memiliki segalanya. Pekerjaan ada, gaji ada, hidup cukup, tempat ada, semua ada. Dan mungkin alasan banyak manusia tetap merasa kosong meskipun dia memiliki segalanya, itu adalah karena ada bagian dalam dirinya yang belum pernah benar-benar disentuh oleh cinta yang menenangkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian, teman-teman, mudah-mudahan malam Jumat ini, edukasi malam ini bermanfaat buat kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, kita baca Fatihah di malam Jumat ini karena di dalam malam Jumat ini seluruh kakek nenek kita, termasuk kedua orang tua kita, ya, bila ada yang sudah meninggal dunia, dia datang ke tempat kita yang sekarang dimanapun kita berada. Mana anakku, mana cucuku, dia datang malam Jumat. Maka yuk kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia, ya, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, uyut kita yang sudah meninggal dunia, barangkali ingin cari anaknya, cucunya mana. Yuk malam ini, di komal ini, kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka semuanya, dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa zurriyyati wa abai wa akhwana minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin. ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا إخواننا وأخواتنا خالاتنا عماتنا أصدقائنا
وأقربائنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Wana khususan sebutkan nama ayah ibu kita, mertua kita mungkin. Abi Musa bin Syaitan. Mustadi bin Syaitan Khalifah bin. Dan apapun hajat kita teman-teman, barangkali ada yang punya hajat, punya keinginan, barangkali ada juga teman-teman yang ya ingin punya rumah, ingin punya usaha, ingin punya bisnis yang lancar, lagi ada masalah, semoga Allah bantu untuk diberikan jalan keluar dari masalahnya. Mungkin ada yang pengen punya kendaraan, bahkan ada yang pengen punya jodoh. Ngebet, yang lagi ngebet. Ya, tapi kalau yang udah bosen sama jodoh ya nggak usah doa, nggak usah. Ya, minta sama Allah supaya Allah berikan yang terbaik. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin shalah ila hadratin nabi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahman, Sina, itu yang jualan bakso di depan suruh pergi ini, soalnya ini santri ada satu bunyi teng 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 teng, maunya bakso aja udah. Karena bakso aja, suruh pergi itu jangan jauh-jauh di sini. Yang lagi ngaji dan pengen bakso lagi. Salah nggak sih jika pilih-pilih teman, Ustadz? Enggak lah. Oh, salah nggak sih pilih-pilih teman menurut para ulama dan para orang ahli hikam? Memang harus itu pilih teman. Ini loh teman-teman, salah nggak sih pilih-pilih teman? Masalahnya ada nggak yang mau berteman sama lu? Itu doang. Pertanyaannya bagus, cuman masalahnya teman-teman lu kenapa kok nggak milih lu? Ya itu yang harus introspeksi. Kalau edukasinya salah nggak ya? Nggak salah. Cuman masalahnya kenapa lu nggak ditemenin sama orang? Jangan-jangan yang salah kamu. Paham nggak? Paham ya maksud saya ya? Milih temen tuh. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai sikap temannya. Ketika ada orang, saya kok milih teman ini nggak enak, milih teman ini nggak enak, ketemu teman ini terzolimi, ketemu teman ini terzolimi, ketemu teman ini terzolimi. Woi, sadar, jangan-jangan kamu memang pantas dizolimi. Harus upgrade dirimu sendiri, kawan. Ada orang ngomong sama saya, Ustadz, saya masuk PT ini dikeluarin, PT ini dikeluarin, PT ini dikeluarin. Ini kayaknya PT nggak ada yang beres. Jangan kau salahin PT. Harusnya kau ibda binafsik. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisap dirimu. Kok saya kok masuk kerjaan ini nggak cocok, kerjaan ini nggak cocok, kerjaan ini nggak cocok. Bukan pekerjaan atau PT-nya yang keliru. Jangan-jangan kamu yang keliru. PT nggak ada yang mau nerima kamu. Koreksi dirimu. Kamu pengen milih-milih temen yang baik, jangan-jangan teman-teman yang ada nih baik, cuman kamunya yang nggak baik, itu masalah. Paham ya? Nggak salah milih teman, lihat, ditelaah, gitu loh. Ya, seperti itu. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Demikian teman-teman. Ada lagi? Suaramu nih ditelan bumi nih karena terlalu cebi pipinya itu. Suaramu Lagianmu hilang tenggelam. kamu terlalu cebi Ani. Jadi nggak ada suaramu. Bagus nari, mana bisa Nurhana nari? Gimana Nurhana itu nari sama Sri sama kamu nih? Nggak pernah nari, cuma zumba Ustadz. Kebayang nggak sih lo kalau Nurhana tuh nari? Kebayang nggak kalau ngelihat Ani nari? Udah kayak belatung gitu, belentuk nari, itu bukan nari itu. Menggeliat namanya. Yang ada nanti kalau ketemu sama Bang Sarip Salim sama Atu, aku mau nari Atu, kata Ani. Atu nanti terkejut, itu mah belatung lagi bergeliat-geliat, bukan menari ya nih.
Wah nih. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan ulama fikih hukum tentang menari, kenapa? Kenapa nih? Signalnya signalnya macet katanya Ustadz. Anaknya mungkin ikut nari ya nih karena perpisahan sekolah atau gimana tadi ya? Jadi gini Kedengar. teman-teman, kalau bertanya tentang serius dan jawaban serius tentang nari, Anda, sorry. Jadi pandangan para ulama fikih tentang hukum menari secara umum itu terbagi menjadi 3 kategori. Pertama bisa jadi mubah, boleh. Yang kedua bisa jadi makruh. Dan terakhir bisa jadi haram. Perbedaan ini tergantung pada tujuan, pada gerakan, serta ada atau tidaknya unsur yang melanggar syariat. Seperti campur baurnya pria, wanita, dan iringan musik. Madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum menari adalah mubah, diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada riwayat bahwa Nabi SAW pernah membiarkan orang-orang Habasyah bermain tombak dan menari di dalam masjid pada hari raya. Tapi kebolehan ini berlaku jika gerakannya tidak lemah gemulai, yang tidak mendatangkan syahwat, tidak menyerupai lawan jenis, takhanus namanya, dan dilakukan tanpa tujuan maksiat. Lalu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dan sebagian Syafi'iyah, mayoritas ulama dari mazhab ini menghukumi menari sebagai perbuatan makruh. Alasannya, menari dianggap dapat menjatuhkan wibawa, muru'ah, melunturkan sifat tenang dan dikategorikan sebagai perbuatan yang sia-sia atau melalaikan. Lalu ketika menjadi hukum haram, semua mazhab sepakat, seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, haram jika disertai dengan kondisi berikut: membuka aurat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, gerakan yang menyerupai lawan jenis, laki-laki melambai, perempuan bertingkah seperti laki-laki, mengandung unsur syahwat dan provokasi kemaksiatan, dan diiringi musik yang diharamkan atau kegiatan yang melanggar batas agama lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi. Tidak ada obat yang paling ampuh untuk bisa menyembuhkan luka batin kecuali ikhlas. Dan di antara definisi ikhlas yang saya pahami itu ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dan saya selalu katakan, kita tuh sering terluka, sakit hati, kecewa, karena kita masih berharap kepada makhluk itu patah hati yang kita sering terluka, kita sering sakit hati karena masih berharap selain kepada Allah. Berharap kepada makhluk itu patah hati yang disengaja. Makanya ketika terluka, luka itu dia jadikan sebab untuk berharap hanya kepada Allah. Ya Rob, mudah-mudahan dengan ini engkau maafin hamba. Mudah-mudahan ya Rob, dengan ini kau curahkan rahmat dalam kehidupan hamba. Enggak apa-apa ya Allah, asal dengan kejadian ini engkau ridha. Enggak apa-apa ya Allah, asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba. Ketika dalam puncak luka batin, dalam kesedihan, ya, Rasulullah SAW pernah berdoa, fala ubali lakal udbah, Allah hendak dia saya ngotit mau sedih lapang sempit, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, mau kaya, mau miskin, apapun itu ya Rob, hamba terima. Asal satu saja ya Allah, engkau ridha. Asal satu saja ya Allah, engkau maafin hamba. Asal satu saja ya Allah, engkau makin sayang sama hamba. Maka dengan itu ya Rob, cukup sudah hamba ridha ya Allah. Jadi obat luka batin itu ikhlas, tidak ada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Asen berikutnya, Mami lagi sholat. Ada apa, Dek? Alipah? Yuk, lanjut teman-teman. Asen berikutnya. Menurut Ustadz, nggak pakai jilbab, tapi orangnya baik, sopan, dermawan, suka berbagi. Menurut Ustadz gimana? Kan tadi udah dibahas. Pada saat dia nggak pakai jilbab, minimal dia sedang tidak mengikuti perintah Allah. Gitu. Itu apa, Dek? Ini Mami nih, ini udah kelar Mami, Dek. Dek. Ada nggak sih orang yang nggak tahu kalau dirinya sedang nggak ikhlas ya? Pertanyaannya maksudnya spesifiknya gimana? Ada nggak sih orang yang nggak tahu kalau dirinya sedang nggak ikhlas? Gimana pandangan menurut para ulama? Jadi gini teman-teman, kalau ditanya ada apa enggak, menurut para ulama, seseorang yang tidak sadar dirinya tidak ikhlas adalah hal yang sangat lumrah. Makanya ulama tasawuf itu menyebut keikhlasan sebagai rahasia antara manusia dan Allah. Sehingga sangat sulit dideteksi dan rentan dimasuki penyakit hati seperti riya. Apa itu riya? Pamer atau pamrih. Hati manusia itu berbolak-balik dan niat bisa berubah di tengah jalan. Maka para ulama memberikan pandangan dan rambu-rambu terkait tentang ini. Ada penyakit hati itu halus. Menurut Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengatakan apa? Keikhlasan itu adalah rahasia batin yang tidak diketahui oleh hawa nafsu. Oleh karena itu manusia sering tidak sadar niatnya telah bergeser karena bisikan ego atau keinginan untuk dipuji. Banyak tuh kita kayak gitu. Ujian keikhlasan, ulama seperti Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya mengajarkan bahwa kita seseorang merasa terbebani atau sering mencari-cari pengakuan, itu tanda niatnya tidak murni. Maka obatilah dengan namanya muhasabah, introspeksi diri. Para ulama ya menyarankan agar kita terus melatih diri kita. Selalu memperbaharui niatnya dan jangan berhenti beramal hanya karena merasa tidak ikhlas. Ya. Jangan berhenti beramal hanya karena merasa tidak ikhlas. Ketakutan dan kekhawatiran bahwa amal itu tidak ikhlas itu justru merupakan tanda bahwa hati kita masih hidup dan ingin menjadi lebih baik. Kenapa, Dek? Ya, jadi. Nggak jadi. Apa? Pasar malam. Bentuknya tapi aku udah beli jajan. Ya udah itu ada Bapak. Tapi Bapak beliin jagung nggak? Dah. Jagung nggak ada. Terus makanan apa pasar Ada. malam? Emang kamu udah dari sana? Apa sih Pak yang suka beli? Pasar malam ada ini, kok peci kalau ada. Ada. Coba itu ada di Bapak. Ada. Ayo, let's go. Kamu mau sekolah nggak tahun depan nih? Bukan di situ, yang satunya. Mau mana di Itu sebelah sini nih, bawah sebelah sini. Hah? Minta duit lah sama ayahnya lah. Kamu mau sekolah besok, kamu udah 8 tahun itu umurnya. Ayah bundanya kamu gimana kamu? 2.000 nih. 2.000. Minta duit sama ayah. Beli apaan dia mah? Kalau ada peci tuh, peci buat dagang. Aplikasi 10. Oh buat itu 20 sama 20 buat nyukur. Katanya suruh gurunya nyukur. Oh gitu. Assalamualaikum. Itu peci bentar. Emang Bapak beliin jagung itu tuh yang Itu kantor di mana itu Nurhana? Kok masih ada kantor yang nggak membolehkan pakai hijab? Ada di sini Kak Tiara, rumah makan, restoran. Oh, punya kafir. Wah. Iya, iya nggak boleh, nggak dibolehin apa nggak boleh apa? pakai jilbab Ustaz. Di tempat kerja gimana itu? Cari tempat kerja lain lah.
Nggak tempat cocok, lain ada nggak kerjaan. cocok, nggak cocok Ustadz. Ya carilah tempat yang lain, cocok nggak cocok orang dia berarti melanggar perintah Allah, gimana ceritanya? Di situ gajinya tinggi ga? Ya, berarti mementingkan dunia kan? Ada sesuatu yang gajinya tinggi, tapi dia posisinya melawan perintah Allah. Mau kamu kerjain? Kadang manusia itu aneh kalau disuruh gajinya tinggi Ustadz, suruh makan B2 mau. Mau lah Ustadz. Dia suruh makan B2 mau. Oh, mak, Anjing apa B2 kau itu Nurhana? gajinya tinggi mau. Makan B2. Nggak mau lah Ustadz. Tadi bilang mau, gimana sih? Tadi bilang, Nyanyi. Kenapa kok nggak mau? Padahal gajinya tinggi, makan B2, makan guguk, Nggak makan berkah. ular. Kenapa? Bukan aku mau Buket, temanku. Itu pertanyaan teman. Janganlah kau menjolimiku lagi Buket. Cukuplah Ustadz. Kadang kita tahu kalau makan B2 tuh haram, tapi ketika kita itu melanggar perintah Allah juga haram. Kenapa harus posisinya kita beda tuh? Kamu saya kasih uang sekian tapi makan B2, enggak haram. Dipaksa, enggak mau orang haram. Tapi ketika dia melanggar perintah Allah, dia marah mau, padahal sama-sama haram. Paham? Padahal sama-sama haram. Iya ya Paham ya Ustadz. teman? Iya ya. Iya. B2 haram. Seperti itu mungkin. Berdagang secara yang nggak benar haram. Tapi dia malah pengen dagangnya dengan cara yang tidak disesuaikan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Allah. Haram juga gimana? Kan begitu. Tapi memang sih tempatnya Nurhane ini kan mayoritas sana ya Nurhane. Mayoritas oten. Iya, Ustadz 50-50 sih. Kalau di tempatku 75%. 75-25. Ini saya Doa mau, apa? ini tadi Ustadz, Hmm? yang tadi pertanyaannya Ani ini masalah joget-joget. Hmm? Sedikit saya sambung bahwa ini kan biasa lah Ustadz, ada dalam program sekolah itu namanya eskul. Kayak main drum itu kan, drum band kan, itu kan banyak peserta itu. Ada yang bawa alat, macam-macam alat yang dibawa. Terus ada yang depan itu kan menari-menari gitu kan. Jujur sih Ustadz, kalau menurut pandangan Ustadz tadi, saya sih sepakat. Tapi gini, eskul itu walaupun kayak misalnya itu sekolah agama, walaupun itu dia sudah pakai tetap dia pakai hijab, enggak lepas hijab, tapi kan dari bawah itu misalnya dia pakai kaos stocking kan, dia tetap pakai rok tapi roknya jadi mini, dia itu memang ketutup auratnya Ustadz. Apalagi namanya itu Ustadz dan menari-nari ada body language lah yang terlihat di situ. Kalau misalnya di tingkat dasar atau SD itu sebenarnya tidak terlalu, tapi kalau sudah SMP ada sanawiyah ke atas alia pakai begituan Ustadz, kayak gimana itu, kayak kalau tanggapan Ustadz tadi yang saya pahami Ustadz, itu tidak boleh karena sudah bercampur yang bukan mahramnya, bahkan ditonton ribuan orang itu sepanjang jalan kita itu. Karena ini saya sendiri yang kayak ngawal gitu siswa-siswa saya. Sepanjang jalan itu hampir misalnya rutenya itu sampai 5 km itu tuh begitu Ustadz. Dan bahkan itu harus diadakan di sekolah-sekolah itu. Dan kadang itu kita dimintai dana per guru itu ya, anggaplah nyumbang. Kalau di sini yang saya mau tanyakan, berarti saya ikut andil di situ Ustadz. Untuk membesar-besarkan itu. Neraka kau Herama Nurhana, neraka. Lah, aku nggak ngapa-ngapain Ustadz. Karena kita di ini deh nyumbang lah buat hadiah anak-anak nanti, buat
nambah-nambahin pembeli hadiahnya. Kalau misalnya menang atau tidak menang kita kasihlah buat anak-anak. Neraka juga Nurhana, yang nyumbang neraka juga itu. Heran neraka semuanya. Enggak nyumbang, Ustaz, aku jualan. Kadang jujur Ustadz, kadang saya menolak. Sama juga halnya ini kan mau mendekat lagi kegiatan 17 Agustusan kan. Bahkan lebih parah di tempat kegiatan 17 Agustusan itu kadang ogah-ogahan, mendinglah aku nyumbang aja ke tempat yang lain daripada ini nyata di dalam di sana ada mudaratnya, banyak yang tidak kurang baiknya. Tapi mau tidak mau Ustadz, kita dihadapkan dengan masyarakat yang kemajemukannya seperti itu. Dan itu bahkan atasan itu membolehkan ekskul semacam itu Ustadz. Ta'awanu 'alal birri wat Kayak taqwa wa gimana la tuh ta'awanu pendapat? 'alal ismi wal 'udwan. Menolonglah kalian semua dalam keadaan takwa. Tapi jangan menolong dalam keadaan yang posisi bertentangan dengan perintah Allah. Teman-teman, jilbab, pakaian luar. Maka definisi jilbab ini menurut para ulama itu adalah pakaian luar, longgar yang menutupi seluruh bentuk lekuk tubuh. Kalau kerudung dikenal dengan istilah namanya khimar. Itu adalah kain penutup yang secara khusus itu dipakai di kepala untuk menutupi rambut, leher, menjulur hingga dada. Jadi kalau definisi Quran itu kenapa pakainya jilbab? Menurut ulama secara etimologi, terminologi, ulama mendefinisikan jilbab dengan beberapa rincian sebagai berikut. Pakaian terusan menutupi seluruh tubuh. Menurut Imam Al-Qurtubi dan ulama seperti Al-Asy'ari, jilbab itu sepotong kain pakaian yang ukurannya lebih besar dari kerudung yang berfungsi menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh wanita tersebut dari atas sampai bawah, itu jilbab. Jadi pakaian longgar atau gamis jubah senada dengan itu. Makanya Syekh Wahab Al-Zuhaili itu dalam kitabnya Tafsir Al-Munir itu menjelaskan bahwa jilbab itu adalah baju panjang dan pakaian longgar seperti gamis atau namanya mula'ah yang dipakai wanita untuk melapisi pakaian rumahnya. Gitu loh. Pakaian dalamnya itu ditutupi sama dia. Jadi kain lebar atau bahasanya. Jadi pakar bahasa Arab seperti Al-Jauhari itu mendefinisikan jilbab sebagai namanya milhafah, yaitu kain yang sangat lebar yang dapat membungkus tubuh wanita, tertutup sampai lekuk tubuhnya nggak kelihatan, tertutup dia. Beda dengan kerudung. Ya. Nah, kalau khimar itu menurut ulama itu dalam syariat Islam penutup kepala atau wanita memiliki istilah spesifik yaitu namanya khimar, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kerudung, berkerudung. Jadi penutup kepala dan juga dada itu. Maka para ahli tafsir menafsirkan khimar itu sebagai kain penutup kepala yang ujungnya dilabuhkannya ke sampai dada hingga menutup leher, dada, dan punggung wanita. Nah, hal ini ditegaskan berdasarkan perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Perbedaan dengan budaya lain, pendapat para ulama itu menyimpulkan bahwa khimar itu adalah penutup rambut dan area leher yang tidak boleh dilepaskan oleh seorang muslimah di hadapan pria yang bukan mahram. Aku beli ini nih, Beli apa? tikel. Di sini Ustaz, dia pakai jilbab, tapi bagian lengannya itu sampai di bawah siku Ustaz. Apa namanya ini, pergelangan ya, nggak sampai di tangan ujung. Terus celananya dia juga sampai di betis Ustaz. Celananya nggak sampai di mata kaki, tapi dia sampai di betis. Tapi pakai jilbab. Tutup semuanya, jangan nanggung-nanggung. Dia baru belajar dia mungkin. Atasnya Arab, bawahnya Amerika gitu. Enggak juga sampai gitu loh. Sampai di bawah siku dia, nggak sampai di ujung tangan ini. Kalau di kakinya dia nggak sampai di mata kaki, tapi sampai di betis itu, per setengah-setengah lah memang.
Banyak di sini, Ustaz. Kalau di Manado banyak, apalagi di Jakarta. Berantakan, bukan banyak lagi, berantakan tiap hari. Wih, sampai lutut aku heran. Sampai yang Kan dia kan olahraga jalan itu pakainya dia pakai jilbab nih, dia pakai jalan kerudung nih. orang. Dia pakai kerudung. Atasnya itu Arab, bawahnya Amerika. Banyak kali di sini. Dia pakai jilbab di atas tuh, tangan ketutup udah. Tapi dia celananya sampai di lutut, jadi betisnya kelihatan kan. Bahasa kan jualan ikan tuh mungkin. Jadi dia pakainya celana sampai lutut. Itu Nurhana toh kayak orang tidak siap pakai jilbab Baru belajar mungkin Kak Ivana, baru belajar dia. Boleh jadi sama di sini yang oten-oten yang baru itu, yang mualaf-mualaf begitu ya. Masih bajunya yang pakai baju pakaian tidur itu yang lengan pendek, celana di bawah lutut kan. Tapi kita biarlah dulu, jangan terlalu keras ditegur. Aku Biarin sih dulu nggak dia pakai. negur. Aku nggak Ini itu cuma baca pertanyaan. Baca pertanyaan tapi komentar. Dibaca lalu komen. Jadi Pak Ustadz, Kiai, bagaimana pandangan para ulama jika istri hamil dengan laki-laki lain tapi suaminya tahu dan tetap mempertahankan perkawinannya karena memang suaminya mandul? Bagaimana para ulama dan edukasi untuk orang yang seperti ini? Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam hukum Islam pernikahan tetap sah dan tidak gugur karena perselingkuhan. Ingat itu. Dalam hukum Islam, pernikahan tetap sah dan tidak gugur karena perselingkuhan. Paham? Anak yang lahir dari istri yang sah, meskipun hasil perzinahan, akan tetap dinisbatkan. Memiliki hubungan nasab bapak kepada suami yang sah, kecuali jika suami melakukan sumpah namanya li'an. Li'an. Apa itu sumpah? Penolakan anak di pengadilan. Maka para ulama menyoroti dan posisinya memberikan edukasi terkait kasus-kasus yang model seperti ini. Pandangan fikih dan nasab, asas hukum al-walad lil firasi. Dalam hadis disepakati bahwa anak itu milik yang punya ranjang. Artinya apa? Selama status pernikahan masih ada dan suami sah tidak menafikan anak tersebut, maka anak yang lahir akan menjadi hak dan tanggung jawab suami sahnya. Hak waris dan perwalian, secara syariat anak tersebut tetap menjadi bagian dari keluarga sahnya, berhak mendapatkan nafkah, menjadi ahli waris dari suami sahnya, dan berhak menjadi wali bagi anak perempuannya kelak. Nah, kondisi suami mandul, meskipun suami tahu secara biologis bukan benihnya, namun dia mengakui dan merawat anak tersebut, maka status hukum di masyarakat dan agama tidak berubah. Anak tersebut tetap bernasab kepadanya. Apakah anaknya halal, Tat? Kok anaknya halal? Emang mau dimakan halal anaknya? Ya. Mana ada anak umpama halal, emang mau dimakan anaknya? Gimana sih nanya? Kan posisi suami istri nih dia udah nikah nih. Tiba-tiba tahu nih suami mandul. Tiba-tiba dia tahu dia lagi ada hubungan sama orang lain nih, istri nih, hamil dia. Tapi kan dia posisinya udah sah ini. Maka di situ posisinya kan dia tiap malam juga masih ada hubungan. Ya. Karena yang posisi nanti itu dalam fikih itu ketika dia hamil tapi dalam kondisi posisinya sebelum posisi yang sudah nikah lo ya. Yang dibahas sudah nikah. Maka nasabnya tetap ke bapak. Yang nggak masuk ke bapak itu kalau dalam fikih itu seumpama nih ya. Ada wanita hamil belum punya suami.
tiba-tiba posisi teman-teman harus memahami itu, kan ada tuh di fikih itu, kapan sih waktu janin itu dimasukkan ruh itu ketika dia posisi menjadi wali daripada orang yang posisinya menghamilinya kalau dia menikahkan. Ya. Jadi dalam Islam ruh itu ditiupkan ke dalam janin itu kan 4 bulan atau 120 hari, teman-teman. Setelah proses pembuahan, pada momen inilah ketetapan takdir, rezeki, ajal manusia mulai dicatat oleh malaikat. Jadi kalau posisi dia itu sama suaminya, kalau dia udah lewat, maka statusnya itu, kalau lewat itu berarti tidak bisa dinisbatkan sama ayahnya. Tapi kalau posisinya dia itu sah sebelum posisi ini, maka dia tidak ada. Intinya tadi pertanyaannya, nggak ada anak haram. Mana ada anak haram? Dan jangan dibilang anak halal, bukan anak halal namanya, masa anak halal. Intinya tidak ada yang namanya anak haram. Mana ada anak haram? Yang haram tuh perbuatan mama dan bapaknya yang belum posisinya sah, dia buntingin. Tuhan ada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan suci. Mana ada anak haram? Dari mana? Paham ya? Allah Ta'ala alam isawab gitu. Lanjut. Jangan tinro, lanjut. Jadi teman-teman edukasinya untuk kasus yang tadi itu, ya, bagi sikap suami istri yang kayak gitu, keputusan suami memilih untuk mempertahankan rumah tangganya karena kondisi kemandulan dan memaafkan istrinya, ulama memberikan panduan sikap akhlak dan edukasi. Pertama, ada pintu taubat. Perselingkuhan dan perzinahan itu dosa besar, teman-teman. Langkah pertama yang wajib dilakukan istri adalah bertaubat dan nasuha kepada Allah. Menyesali perbuatan, mohon ampun, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terus apa? Menutup aib. Sikap suami yang mempertahankan pernikahan dan menerima istri bisa menjadi bentuk ketakwaan jika tujuannya untuk membimbing istri untuk bertaubat. Dan menutup aib keluarga. Sang suami sangat dianjurkan untuk menutupi aib, ya, perbuatan istrinya tersebut pada orang lain. Terus kejelasan nasab dan hak waris. Sangat penting untuk memahami bahwa anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, melainkan menjadi ahli waris dari suami sah ibunya, dan juga sebaliknya. Ya. Karena apa? Dalam Islam tuh memiliki keturunan itu merupakan takdir dan ujian dari Allah. Baik melalui keturunan kandung maupun tidak. Itu dua-duanya ujian. Itulah ya. Allah Ta'ala alam misal. Assalamualaikum, Tat. Tat, kalau bagaimana kalau suaminya Kalau bagaimana? Udah kalau bagaimana? Ini gimana gue menyimpulin? Udah kalau bagaimana lagi? Tat, gimana kalau suaminya tidak mandul? Terus sang istri setelah pernikahan mempunyai anak 1-2, setelah yang ketiga tuh sang istri hamil sama laki-laki lain, terus melahirkan anak, itu gimana itu, Tat? Nasabnya jatuh kemana, atau perbuatan sang istri itu apa? Berdosa atau gimana? Ya kalau istri ya tetap dosa lah. Perbuatan zina ya tetap dosa. Nggak ada yang namanya zina nggak dosa, orang zina kok. Tapi nasab anak kemana, Tat? Ya kalau nasabnya anak itu tetap ke bapaknya. Kan tadi kita udah bahas. Yang hamil atau bapak sah pertama, suami pertama? Bang, tadi kita udah bahas. Ya, makanya nih teman-teman di apa namanya, difahami perkataan saya pelan-pelan. Jadi ketika ada seorang yang memang menghamili seorang wanita,
Dia belum posisi umpama hamil baru seminggu 2 minggu dinikahkan sama umpama laki-laki lain gitu loh. Nah anak ini posisi nasabnya kemana menurut fikih itu? Ya, maka anak tersebut bukan nasab, bukan anak kandung secara hukum Islam dan negara dari suami yang menikahinya. Dalam aturan syariat, nasab anak tersebut hanya bersambung pada ibu kandung pertama. Ya. Nanti ada pelajaran di fikih itu, kalau seumpama tetap nasabnya ke bapaknya, kalau anak itu kira-kira masuknya nikahnya dengan berapa bulan atau berapa hari dinikahin walaupun bukan dia yang menghamili. Ya. Jadi dalam hukum Islam seorang anak dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu 6 bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah. Jadi kalau posisi dalam syariat Islam yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah adalah wali hakim. Bukan orang tuanya. Gitu loh. Jadi kalau umpama dia hamilnya sama orangnya, jelaskan. Itulah pentingnya ngerti hukum. Harus laki-laki ngerti hukum, wanita ngerti hukum. Kalau nggak ngerti hukum, udah jago dosa, maksiat, jago jinah, nih perempuan nggak ngerti hukum. Kasihan anaknya. Saat tiba-tiba dia nggak jujur, ngerti hukum pula. Dinikahi nama ayahnya nih, walaupun suaminya emang sah, tapi kan dia hamil di luar nikah tuh. Itu apa nggak pernikahannya itu jadinya malah dia nggak sah, kan bukan dia walinya. Makanya ngaku muslim cerdas, ngaku muslimah cerdas, belajar fikih. Mobil khusus nih perempuan nih tentang haid, wajib laki-laki suami wajib tanya, cari tahu. Diteropong kalau perlu. Apa? Tanggung jawab suami itu. Istri tanya haidnya kapan? Pada saat dia haid. Sucinya kapan? Banyak nih perempuan yang keliru gini. Dia tidur nih, dia cek nih habis maghrib. Takutnya nanti kalau kencing nih kayaknya udah 4-5 hari, 6 hari, 7 hari nih umpama nih. Terus kalau kencing takutnya keluar darah. Dari mulai maghrib dia cek itu, azan maghrib dia cek. Nggak ada tuh darah kencing, nggak ada, kayaknya udah bersih, tapi udahlah nunggu besok lah. Sampai ketemu subuh kayaknya udah nggak keluar nih haid nih, mandi dia, sholat subuh dia lupa maghrib sama isanya nggak dikodok, padahal sudah tidak keluar haidnya dari mulai maghrib waktu sampai isya itu dikodok. Kalau ngaji, suami harus ngarahin, ngasih tahu istri. Biar lu nanti nggak digodok, lu nggak diketepak sama malaikat gara-gara bodoh. Paham? Contoh lagi, banyak orang yang ketika dia zuhur nih, udah masuk waktu zuhur. Tiba-tiba pas dia itu lagi ngobrol sama tetangga, pas lewat 10-20 menit dia haid. Pas dia lagi kencing, mau ambil wudhu, dia haid. Itu zuhurnya dikodok kalau udah suci. Jangan lu nggak dikodok. Dosa tuh suaminya kalau nggak ngasih tahu. Dosa juga nih kalau umpama si bini nggak belajar. Sampai kayak gini tuh, di Islam tuh rinci. Lu punya utang sama orang aja lu wajib bayar, apalagi sama Tuhan lu. Belajar fikih wanita, belajar juga si suami supaya nanti bisa nasehatin istri. Maka kalau nyari suami jangan yang cuman jago nyanyi, sudah mabuk minuman ditambah mau jadi laki. Ntar digodok berdua lu di neraka, mau? Kalau ditanya lu udah nggak ngebet nikah, nak kolok, bosen Ustaz. Cari suami yang ngerti agama. Ya. Paham? Karena nanti kalian sebagai suami itu jadi tanggung jawab. Masalah haid itu sangat penting. Sangat penting dalam rumah tangga. Istrinya tanya, sayang kamu haid kapan haidnya?
Tadi sih jam 1, berarti kamu nggak zuhur. Nanti dikodok zuhurnya ya. Gitu. Jangan cuman pengennya lagi nggak head, maunya main. Giliran head mau diteropong dulu. Nafsu banget lu, gue teropong. Lain bah, kalau suami-suami nggak beres ini beleng-beleng. Nyari suami yang benar. Ini di dalam Islam, Jim. Islam kayak gitu, Jim. Sampai kayak gitu, Jim. Ya. Sampai kayak gitu. Dari mulai nih maghrib dicek. Kan banyak seringnya kayak gitu. Ah, udahlah besok subuh aja lah. Dia udah cek pakai kapas nih. Kencing nggak keluar nih. Maghrib tuh. Tidur dia ngobrol-ngobrol sampai subuh. Ah, dia cuman sholat subuh doang mandi. Maghrib sama isyaknya lu kodok. Maryam. Hah? Dikodok. Susah kali, bah. Ini head ini yang kadang wanita ini dalam bab head ini banyak yang kejebak, banyak nggak paham itu. Ya, belajar ngaji bab fikih. Penting fikih itu, teman-teman. Adab itu kalau nggak pakai fikih itu amburadul, teman-teman. Fikih itu paling utama loh. Iya. Adab kalau nggak dimasukkan ilmu fikih kacau. Halo, selamat malam. Gitu loh. Kenapa saya bilang kacau kalau nggak dimasukkan? Orang adab nih. Ditanggapin. Berbuat baik sama orang, santun sama orang, dan segala macam. Itu fikih. Bahaya. Kelihatannya bagus sih, kelihatannya beradab. Gitu loh. Kelihatannya beradab, santun. Wah, udahlah yang penting kita berbuat baik sama orang, menyenangkan orang, berbuat baik. Itu kan adab. Ilmunya nomor sekian. Fikih lebih utama tuh dulu tuh. Karena kalau nggak fikih lebih utama, kacau nanti hukum. Ya, dalam sosial tuh. Contoh, kalau umpama kita nyenengin orang, ya, terus sama orang yang ngaji, yang berdakwah, ya, ajar agama, terus dapat ilmu nih orang, dapat pahala. Terus kita bilang dengan adab, kita bilang nih, kalau nyenengin orang juga pahalanya banyak, Ustadz. Kalau nggak dimasukkan adab, bahaya. Jangan-jangan pelacur itu, ya, pahalanya banyak karena dinyenengin pelanggannya sampai pagi itu. Harus masuk ilmu fikih di dalamnya. Hukum ketentuan yang ada. Paham ya? Kalau nggak masuk, orang di Komal saja kalau nggak ada apa jadi ketepak tuh. Turun kan lu? Ini nggak beres nih. Lah nggak usah perlu hostnya yang ngomong. Moderator gue banyak, langsung aja ketepak. Turunin aja. Cuma kok malah dakwah semuanya banyak hostnya. Jadi kalau udah nggak beres, jangan sampai hostnya yang ngomong. Udah, walaupun dia adabnya bagus, malam. Gue lagi ngomong, lu malam-malam. Gue juga udah tahu ini malam gelap. Lagi ngomong, nggak pernah diajarin adab, nggak pernah diajarin hukum sih lu. Nggak ada hukum soalnya. Akhirnya kena ketepakan. Gue kata juga apa? Diem dulu kalau ada orang ngomong. Kena ketepakan lu. Sekali nunggu sampai kelar. Ini Komal dakwah, bukan Komal debat, tuyul. Gitu teman-teman. Lanjut. Lanjut teman-teman. Ada bengongnya nih. Lomba tidur ini kita. Inilah Islam sesuatunya sampai cabul anak santri bebas. Ya betul. Terserah kau lah. Terserah kau lah. Kau mau ngomong apa suka-suka kau lah.
Jangan sampai aku nanti di sini ada Jimmy aja aman di sini Jimmy. Jimmy dari tadi Kristen aman di sini kita edukasi. Ini Komal api dakwah. Bukan Komal sabung Tuhan. Kalau lu pengen cari Komal sabung Tuhan, nanti kalau ada Muhammad Hanafi masuk Komal inspirasi, baru lu. Tapi lu ukur diri lu, punya kapasitas ilmu apa lu? Jangan-jangan kita lulusannya di pondok pesantren, lu lulusannya pondok Rangon. Jangan-jangan pondok bambu. Nah, Pondok bambu dekat Pak Ustadz tuh dekat. jangan kau Iya, pancing-pancing aku, betul Jim, lu pancing gua. Hah. Kalau masalah ada oknum kiai, ustadz nyabulin anak, emang kiainya yang salah, bukan agamanya yang salah. Yang repot kalau di data Bible, lu Tuhan colok keledai lah, lu bingung. Dia nggak tahu Bang Hanafi orang Madura, dia kalau tahu nggak berani Bang. Iya. Ngeri dia, ngeri. Agak lain Jim kadang. Temen lu kadang resek juga Jim kadang gua. Pancing juga gua kadang. Nanti aja di Bang Inspirasi ramai lah, kali-kali mas seminggu sekali Bang. Gua Kadang masuk, niatnya mau gua masuk menghargai sono, gua Bang sampai Jimmy, mati gua. teman-temannya yang kurang ajar. Pak Ustadz, kalau laki-laki sholat Jumat, perempuan di rumah tetap sholat zuhur. Ya iyalah sholat zuhur, masa ya lu di rumah sholat Jumat? Kalau memang ada, saya tadi nggak sholat Jumat kok. Karena saya keliling di jalan, nah ini kena macet, ya saya sholat zuhur. Karena memang posisinya urgent. Karena memang darurat. Darurat, saya namanya sholat Jumat kan ada syarat rukun. Di antaranya jumlahnya jamaah 40 kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Ya kalau nggak mumpuni kan di situ nanti ada 2 khutbah. Masa posisi gue sendiri mau sholat Jumat, gue yang khutbah juga, gue yang adzan juga, gue yang qomat juga, gue khutbah 2 kali juga, gue yang jadi imam, gue yang dimakmum, gue sholat Jumat gitu. Apalagi perempuan, ya nggak ke masjid ya lu sholat zuhur lah perempuan. Gitu aja kok ribet. Lanjut. Jangan tidur. Ntar kalau kayak gitu, abang yang jadi imam, abang yang jadi mukmin ya, nanti masuknya itu Bang, aliran Oneness Bang. Islam versi Oneness Bang. Pertanyaan kan di Al-Quran dipanggilnya itu surat Jumat itu untuk orang-orang yang beriman. Karena saya ini wanita orang beriman, saya mau sholat Jumat. Bagaimana pandangan ulama fikih? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pandangan ulama fikih mengenai wanita yang ingin melaksanakan sholat Jumat secara umum nih, menyepakati bahwa hal tersebut boleh, mubah, sah, namun tidak diwajibkan. Nggak diwajibkan Jumatan, dengarkan. Kalau ada seorang wanita muslimah mengerjakannya dia sholat Jumat, sah, dan menggugurkan kewajiban sholat zuhur, udah nggak perlu sholat zuhur lagi. Jadi dasar hukumnya Al-Quran dan hadis. Memang benar Allah memanggil orang-orang yang beriman dalam surat Al-Jumu'at ayat 9-10 tanpa membedakan gendernya, mau laki kayak mau perempuan. Tapi melalui kaidah pengkhususan, para ulama menyepakati hadis Nabi yang mengecualikan wanita dari kewajiban salat Jumat. Dalam hadis Nabi itu mengecualikan wanita untuk kewajiban salat Jumat. Jadi nggak wajib. Mazhab Syafi'i mayoritas di Indonesia hukum wanita ikut salat Jumat itu sah dan menggantikan salat zuhur sah. Syukran Bang Wan. Ya. Dan di situ tapi hukumnya makruh bagi wanita muda jika dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah atau menarik perhatian laki-laki. Mau Jumatan Ustaz, dia pakai bersolek, pakai wangi-wangi, menor pula, pantat nungging, lebar pula. Oh mak,
Apa kita yang posisi udah gitu kita lagi sholat takutnya tahiyatnya ada dua, bangun tuh dua-duanya tahiyat tangan. Ini naik turun, agak lain beleng-beleng kita nanti. Paham? Woi, yang nanya. Assalamualaikum. Senang saja itu Ustaz. Jadi bilang, hai orang-orang yang beriman, maksudnya yang tidak beriman bukan orang. Singkat. lanjut. Gitu. Iya. Kalau nenek-nenek peot udah tinggal tulang doang, jalan juga bongkok, jalan juga susah. Ya udah sih, ngapain lu pakai sholat Jumat? Orang lagi lu dikasih di rumah enak kok, nenek-nenek mau ngapain lu Jumatan? Kasihan nyusahin orang. Orang nggak wajib kok. Perempuan nggak wajib. Paham? Di rumah wanita itu. Maka seorang dalam hadis Rasulullah SAW, wanita tuh yang paling baik ibadah sholatnya di mana? Hadisnya kayak gimana? Ya, teman-teman, hadis anjuran sholat bagi seorang wanita. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Di sini dijelaskan bahwa kalau ada seorang wanita, ya, bahwa bersabda, khairun masajidin nisa, sebaik-baik wanita tempat sholatnya bagi wanita adalah dalam rumahnya. Fa'firu buyutihinna, dalam rumahnya. Jadi kalau lalu hukum perempuan sholat di masjid gimana? Seorang perempuan tetap diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid meskipun dianjurkan untuk sholat di rumah. Walaupun dianjurkan, tapi boleh sah. Ya, dikarenakan tidak ada larangan dan tidak boleh melarang atau menghalanginya kalau ada yang mau ke masjid. Hanya kata Rasulullah, jangan kalian melarang wanita pergi ke masjid untuk sholat walaupun rumah mereka lebih baik dari mereka. Jangan, tidak boleh. Gitu loh. Paham ya? Jadi dalam Islam tuh ibadah sholat yang paling utama bagi wanita ya, bukan laki-laki, itu dilakukan di dalam rumahnya. Bahkan semakin tersembunyi, dalam rumah ada kamar ada kamar lagi, ya itu lebih baik tuh. Dalam kamarnya kamar lagi. Jadi sebaik-baiknya masjid tempat salat bagi wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Bahkan dalam hadis Imam Abu Dawud, salat seorang wanita di kamar khususnya lebih utama daripada salatnya di ruang tengah rumahnya, di dalam rumahnya lebih baik. Dan salat wanita tempat penyimpanan barangnya lebih utama daripada salat di kamarnya. Masya Allah. Ya. Makanya kenapa kok ada pengecualian di sini? Apa sih alasan hikmahnya, Ustadz? Para ulama menjelaskan bahwa sholat di rumah lebih utama bagi wanita karena lebih terjaga dari fitnah. Ya, lebih aman dari kiblat, dari namanya ikhtilat, campur baur dengan pria yang bukan mahram, lebih menjaga aurat serta kehusuan. Gak usah jauh-jauh, andaikan gua sama Bang Jimmy ke masjid nih, tiba-tiba lewat nih Nurhana, Masri, sama Ani. Allahu Akbar. Gue yakin gue berdua sama Jimmy itu udah pasti ngeliat, wah main coel-coelan. Kenapa? Ada apa? Itu karung lewat. Yakin gue. Udah tahu lu Jimmy sama gue itu iseng orangnya. Jangan pas lagi Allahu Akbar, ada janda lewat, ngedam. Loh, belaga batu supaya ceweknya tuh ngeliat. Apa sih Jim? Ada yang lewat, janda lewat janda. Ustadz ini Jimmy kan oten dia kan? Ini Jimmy oten kan Ustadz kan? Jimmy, iya umpama ini saya kasih umpama Bang Wan. Jimmy ini salah. Jimmy open cam, asyhadu. Apaan kau didawas ini? Si Jimmy lama nggak jumpa sama aku Ikau Jimmy ya? Dia posisi Kristen Salafi, dia sering masuk omal gue. Kristen Salafi itu ya di atas Kristen apa nih Ustaz? Kristen Sunni kayak di atasku ini. lanjut Ustaz. Agak lain nih. Jadi gitu ya jawabannya ya. Kalau seumpama ada wanita lebih baik di rumah. Kenapa? Menghindari fitnah.
wanita itu jangan sampai mempertontonkan lekuk tubuhnya. Yang dimaksud jilbab itu menutupi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jangan sampai kelihatan ini ditutup semua, tapi lekuk badannya, bodinya udah kayak, tahu nggak, nutup lontong, tahu lontong. Sampai kelihatan gitu loh. Sampai meletek ya Jim, apa bahasa lu nih Jim? Benar ketutup, tapi kan meletek Jim. Dari dada, dari bawah meletek semua Jim. Ya, kayak lepet. Nah, lepet bukan begitu, ketutup, bentuk tubuh semuanya nggak kelihatan. Itu. Lontong. Oke. Pertama, pertanyaanmu itu masalahmu, bukan masalahku. Diajukan ke diriku, karena itu masalah hidupmu, bukan hidupku. Ya. Terus apalagi? Mengenai masalah HP. HP-nya juga adalah HP-mu, bukan HP-ku. Terus masalah sholat. Sholatmu itu bukan sholat.